para aktivis GSF dari Indonesia yang saat ini sedang berjuang melawan para pasukan penjajah di atas laut internasional. Jadi Israel berhak mendeportasi mereka. Lagi pula itu bukan diculik loh, Mbak. Halo kaum intelektual sekalian. Guys, 9 warga negara Indonesia ditahan oleh pasukan Israel di perairan Gaza dan perairan Israel. Wow. Gila. Luar binasa. Jadi beritanya simpang siur. Ada yang mengatakan ditahan, ada yang mengatakan diculik, ada yang mengatakan dijajah, ada yang mengatakan bahwa ini kejahatan, ada yang mengatakan bahwa ini sebenarnya kesalahan daripada warga negara Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi, dari satu sisi, warga Konoha itu mengatakan, oh ini sebenarnya diculik gitu ya. Itu dari sudut pandang warga Konoha ya. Kemudian dari sudut pandang Gajah Hussein mengatakan, oh ini penjajahan. Biasalah Gajah Hussein itu selalu ngata-ngatain Amerika, ngata-ngatain Israel. Di mata Gajah Hussein ini, kalau saya perhatikan itu, Israel itu nggak ada benernya, nggak ada, sedikit pun nggak ada. Walaupun Israel ini melakukan kebaikan, walaupun ada jasanya, ada budinya untuk menyelamatkan Hussein Gajah zaman dulu, sehingga dia bisa lolos dari kejar-kejaran pasukan IDF, Gajah Hussein ini tidak berterima kasih, padahal dulu dia diselamatkan. Jadi di mata Gajah Hussein ini, Israel itu tidak pernah benar. Yang ada apa? Yang ada Israel ini orang yang sangat jahat, luar biasa jahatnya dan lain sebagainya. Kemudian di sisi lain, Bu Monik mengatakan sebenarnya yang salah itu adalah warga negara Indonesia. Ngapain pula datang ke sana tanpa jalur yang resmi? Harusnya dari jalur yang resmi. Jangan menggunakan kapal, jangan menggunakan organisasi sumuk flotida dan sebagainya. Udah tahu Israel itu sensitif dengan kapal-kapal ilegal. Udah tahu Israel itu sensitif dengan sumuk flotida dan sebagainya. Lah, ngapain pula datang ke sana? Harusnya kan dari jalur resmi, bukan dari jalur ilegal. Itu kata Bu Monik. Kemudian bagaimana dari sudut pandang berita internasional? Jadi berita ini sudah sampai ke kancah internasional. Bahkan sudah ditanggapi oleh diplomat dan Bapak Menteri Yusril juga menanggapi ya. Kalau urusan seperti ini Pak Yusril cepet tuh ya. Kalau urusan persekusi rumah ibadah minoritas, bubarin paksa, Pak Yusril itu biasanya diam. Tapi kalau ada warga negara Indonesia yang berurusan dengan Israel, Pak Yusril ini cepet ya. Apakah karena dia berasal dari partai agama gitu? Apakah karena dia berasal dari partai P3 gitu? Apakah karena dia mabuk agama gitu? Jadi berita internasional itu lebih ke penahanan, bukan ke penculikan. Nah, yang jadi pertanyaan, mana yang benar? Apakah yang benar itu Gajah Hussein? Apakah yang benar itu Pak Yusril? Apakah yang benar itu Bu Monik? Apakah yang benar itu berita internasional? Apakah yang benar itu netizen Konoha? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya dan saya tidak akan berpihak di video ini. Saya melihat dari berbagai sudut pandang. Jadi masalah ini tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang. Kalau kita melihat masalah ini dari satu sudut pandang, maka kita akan mabuk agama. Apa itu faktanya? Faktanya adalah dari sudut pandang media internasional mengatakan bahwa warga negara Indonesia ini pergi ke Gaza tapi melalui jalur yang tidak resmi. Harusnya dari jalur yang resmi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa para wartawan konon katanya ke-9 warga negara Indonesia yang ditahan itu ada wartawan, ada dari Tempo, ada dari iNews dan lain sebagainya. Dari Republik juga ada gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa mereka tidak masuk dari jalur resmi? Apakah Israel mempersulit kalau masuk dari jalur resmi? Jadi ada dua statement ya. Ada yang mengatakan bahwa kalau kita masuk dari jalur resmi nanti akan dipersulit oleh pasukan Israel. Nanti tidak dibolehin, nanti banyak pertanyaan dan sebagainya. Ya, otomatis kita pilih dari jalur ilegal. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau mereka jujur, kalau mereka bersih, kalau mereka benar, kalau mereka niat baik, kenapa nggak dari jalur resmi aja? Dari jalur resmi kan
pasti dibolehin dong ya, karena pasukan-pasukan Israel juga pasti melindungi, tidak akan mungkin membunuh dengan alasan yang tidak jelas. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, warga Konoha banyak yang sensitif ya, karena kita itu sebenarnya sudah benci duluan terhadap Israel. Oke, fine ya. Kalau misalnya ada mengatakan bahwa Israel itu penjajah, Israel itu jahat dan sebagainya. Guys, penjajahan itu berkali-kali saya mengatakan penjajahan itu tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang. Harus dari berbagai sudut pandang. Kalau bicara penjajahan, Konoha itu penjajah guys dari mata Timor Leste. Konoha itu penjajah guys dari mata orang Papua. Nggak semuanya tapi disclaimer on ya. Itu kalau bicara penjajahan. Jadi jangan sedikit-sedikit, oh Israel itu penjajah, oh itu begini segala macam. Nggak bisa seperti itu. Kita harus melihat budi atau kebaikan daripada Israel juga gitu. Apa kebaikan daripada Israel? Kebaikan daripada Israel itu dulu ya, sebelum terjadi perang. Israel memberikan lapangan kerja terhadap warga Gaza, memberikan air bersih, memberikan listrik, memberikan bantuan ini dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita mengatakan bahwa Israel itu jahat? Padahal dulu pernah melakukan kebaikan. Ibaratnya nih, kita punya teman atau tetangga nih ya, dulu dia baik gitu ya. Ya, dulu dia melakukan kebaikan-kebaikan. Lalu ketika kita berantem dengan mereka, kita langsung menghilangkan kebaikannya gitu. Saya tidak mengatakan bahwa Israel di sini suci ya. Saya tidak mengatakan seperti itu. Enggak ada negara yang suci. Konoha apakah suci? Enggak. Kita sendiri apakah suci? Enggak. Saya enggak suci. Ya. Jadi makanya sering saya mengatakan jangan terlalu percaya dengan saya. Saya bukan orang suci. Saya orang biasa gitu. Ya, jangan terlalu fanatik dengan saya gitu ya, jangan terlalu membela berlebihan gitu, karena saya bukan orang suci juga gitu. Nggak ada yang suci di dunia ini, nggak ada. Cuman warga Konoha yang si paling suci gitu ya, si paling wow, Israel itu jahat. Emang kalian itu benar semua? Enggak kan? Emang warga Konoha udah suci? Enggak kan? Pada faktanya berkali-kali saya mengatakan bahwa warga Konoha itu adalah salah satu warga atau netizen yang paling mudah tertipu dengan berita hoax. Yang paling mudah ditipu di dunia itu salah satunya adalah Konoha. Jadi kita itu ditipu oleh apa? Ditipu oleh media-media gitu ya. Karena apa? Karena kemalasan kita membaca. Saking malasnya kita membaca, bahkan kotak saran juga diisi dengan duit. Saking malasnya membaca gitu ya. Kotak saran itu ya dianggap kotak amal gitu ya, bukan kotak saran. Saking malasnya kita membaca. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan kejadian yang ada di Israel dan Gaza? Yes. Biasanya warga Konoha itu memihak karena apa? Karena dipengaruhi oleh media, dipengaruhi lingkungan, dipengaruhi pemuka agama, dipengaruhi oleh teman-teman dan sebagainya. Dan tambah bicara by data atau by fakta. Mereka malas membaca. Menurut data, yang rajin membaca di Konoha itu cuma 1 dari 1000 menurut UNESCO. Itu menurut data guys ya. Jadi kalau bantah pakai data, jangan marah ke saya. Nah, bagaimana mungkin saya percaya dengan kepercayaan daripada warga Konoha? Bagaimana mungkin saya percaya dengan data yang diberikan oleh warga Konoha? Bagaimana mungkin saya percaya dengan statement warga Konoha kalau masyarakat itu masyarakat yang malas membaca? Bagaimana mungkin? Nggak mungkin ya. Sebodoh-bodohnya saya nggak mungkin percaya dengan warga Konoha. Data dari warga Konoha itu nggak mungkin netral, pasti berpihak. Kenapa? Ada banyak faktor ya. 1, kemalasan membaca, kemudian kemalasan berpikir. Yang ketiga itu karena mabuk agama. Pada faktanya di Konoha itu ada sekitar kurang lebih ratusan juta warga Konoha yang mabuk agama. Nah, kalau di Konoha itu banyak orang yang mabuk agama, apakah mereka akan berpihak? Yes. Berkali-kali saya mengatakan bahwa kalau Gaza itu mayoritas beragama Buddha, apakah kita membela? No. Apakah kita akan membela mati-matian seperti sekarang ini? No. Kalau kita kasih ibarat misalnya ya, Gaza itu mayoritas beragama Hindu, mayoritas beragama Konghucu dan sebagainya. Apakah kita peduli? Enggak. Jadi di Konoha itu agama lebih utama daripada kemanusiaan. Kita nggak peduli dengan kemanusiaan, tai kucing ya. Kalau kita peduli dengan kemanusiaan, enggak. Buktinya ada banyak perang tuh di seluruh dunia ini. Di Afrika ada perang, di Papua ada perang, di mana-mana ada perang gitu ya. Apakah kita peduli dengan kemanusiaan? No. Kita lebih peduli dengan agama. Makanya saya sering bahas agama itu karena apa? Karena justru keputusan kita itu berdasarkan seiman, berdasarkan seagama. Disclaimer on ya, saya tidak ngajak yang untuk video untuk tidak beragama, saya nggak ngajak yang untuk video untuk jadi agnostik atau ateis. Tapi saya tuh ya kalau boleh jujur dari hati saya yang paling dalam ya, saya masih yakin bahwa Tuhan itu ada. Saya masih yakin sama agama. Tapi kalau ada seorang pejabat itu yang beragama, kalau saya perhatikan itu ya, itu lebih berpihak gitu ya. Sama hal dengan Pak Yusril.
Jadi menurut keyakinan saya, Pak Yusril ini adalah orang yang mabuk agama. Kalau masalah seperti ini pasti dia gercep cepet gitu ya. Tapi kalau ada perusakan rumah ibadah dan lain sebagainya, masalah hukum, dia kan ngurusin hukum ya. Ya, rusakin rumah ibadah minoritas, kemudian bubarin paksa, mempersuli izin dan sebagainya, dia diam aja. Tapi kalau sudah berurusan dengan Israel, cepet dia. Kenapa bisa seperti itu? Karena mabuk agama. Karena ada hubungan dengan agama. Kenapa kita sensitif dengan Israel? Karena dipengaruhi oleh kitab suci. Suka nggak suka, itu fakta yang susah dibantah, guys. Kalau di kitab suci kita itu, ya di kitab suci agama mayoritas di Konoha itu nggak ada yang namanya Israel, maka kita tidak akan membenci Israel. Tapi karena ada kisah masa lalu di kitab suci agama mayoritas di Konoha itu seputar Israel, sehingga kita benci mati-matian dengan Israel. Dan ini diperparah oleh apa? Pemuka-pemuka agama. Pemuka agama di Konoha itu bisa berjam-jam ngata-ngatain Israel, tapi kalau ketika mereka diminta solusi, apakah mereka bisa memberikan solusi? No. Mereka tidak memberikan solusi. Mereka hanya ngata-ngatain, ya. Mereka hanya berkoar-koar, tapi tidak memberikan yang namanya solusi. Sama seperti Pak Yusril ini. Kalau urusan masalah Israel, dia cepet tuh ya. Seperti ada sentimen. Makanya saya katakan bahwa pejabat yang beragama itu biasanya akan berpihak pada agamanya. Berpihak pada yang seiman. Jadi saya lebih ridho atau lebih sudi dipimpin oleh pemimpin yang agnostik ataupun ateis. Kalau misalnya mengatakan, nggak bisa pemimpin agnostik di Konoha dong, bisa dong. Bisa, kenapa nggak bisa? Agnostik kan masih percaya dengan Tuhan gitu. Ateis juga bisa percaya dengan Tuhan gitu. Jangan berpikir bahwa ateis itu nggak percaya dengan Tuhan. Ada juga ya kita menyematkan seseorang itu ateis tapi percaya dengan Tuhan. Seperti misalnya orang Jepang. Orang Jepang itu kan sering dikata-katain ateis ya. Padahal mereka masih percaya dengan yang namanya Tuhan. Jadi kita tuh berpikir bahwa ateis itu jahat lah, apa segala macam gitu ya. Agnostik jahat dan sebagainya. Justru negara yang paling rasional, yang paling aman, yang paling damai, yang paling peduli dengan lingkungan, yang paling sejahtera, yang paling menghargai perbedaan agama itu adalah justru negara yang mayoritas agnostik atau ateis. Itu menurut data, yaitu negara-negara Skandinavia dan negara-negara Norwegia. Nah, bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa ateis itu jahat, agnostik jahat ya, kalau ya justru negara, menurut data ya, negara yang paling damai, negara yang paling menghargai lingkungan itu adalah negara mayoritas ateis atau agnostik. Nah, itulah alasannya kenapa saya nggak percaya dengan statement daripada warga Konoha. Karena di Konoha itu banyak orang yang mau agama. Orang yang mau agama itu tidak mungkin bisa netral. Nggak mungkin. Ya, bahkan pejabat-pejabat di Konoha itu nggak mungkin netral. Hanya 1 dari 1 juta orang yang netral. Saya tidak berpihak pada agama apapun di sini. Kristen bisa juga seperti itu. Kristen juga bisa memihak kok ya terhadap agamanya. Nggak cuma agama mayoritas di Konoha ya. Jadi mabuk agama itu tidak hanya dimiliki satu agama gitu. Ya, mabuk agama itu dipicu karena apa? Karena berlebihan dalam beragama gitu. Karena mereka mau bahwa klaim atau keyakinan atau penafsiran mereka itu paling benar. Itulah penyebab daripada orang yang mabuk agama. Kemudian selain itu bagaimana dengan Hussein Gajah? Apakah Hussein Gajah ini bisa dipercaya? No, saya tidak percaya dengan Hussein Gajah. Karena apa? Karena dia mabuk agama. Tidak melihat dari berbagai sudut pandang gitu. Ya, di mata daripada Hussein Gajah ini Israel itu jahat. Ya, jadi sungguh tidak masuk akal kalau suatu negara itu salah terus gitu ya. Kalau suatu negara itu baik terus gitu ya. Di mata Gajah Hussein itu gajah itu nggak punya salah. Padahal kalau kita berpikir secara rasional, kalau kita berpikir secara logika, gajah itu bisa melakukan kesalahan. Apa kesalahan daripada gajah? Kesalahan daripada gajah itu mereka tidak punya effort untuk merdeka. Jadi dari sudut pandang orang gajah itu ya kita kan udah enak sekarang ini ya, dapat apa? Dapat sumbangan ya, dapat dana donatur ya dari negara-negara UEA, dari Amerika. Bahkan donatur terbesar di gajah itu adalah Amerika. Tapi warga Konoha tidak pernah mengaku itu. Karena apa? Karena kebencian mereka terhadap Israel, kebencian mereka terhadap Amerika. Kenapa warga Konoha itu benci dengan Amerika? Karena apa? Karena Amerika itu membela Israel. Jadi warga Konoha itu kalau udah benci, semua kebaikannya akan ditiadakan. Jadi nggak boleh seperti itu guys. Itu berpikir kekanak-kanakan ya. Itu berpikir seperti orang yang tidak dewasa. Jadi di video ini saya tidak akan berpihak pada siapapun ya. Apakah Israel punya kejahatan? Yes. Saya mengakui bahwa Israel juga punya kejahatan. Nggak mungkin Israel itu 100% suci. Israel itu melakukan kejahatan seperti misalnya merusak patung Bunda Maria waktu kemarin di Lebanon, kemudian
melanggar hukum internasional dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah negara lain juga melakukan kesalahan yang sama? Yes, Iran juga melakukan kesalahan yang sama. Bahkan Gaza juga melakukan kesalahan yang sama. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kedua negara ini suci, baik Gaza maupun Israel? No, nggak ada yang suci. Semua punya kesalahan dan semua punya kebaikan. Jadi kita sebagai netizen warga Konoha itu harus cerdas, nggak boleh digiring oleh opini daripada media-media di Konoha. Media-media di Konoha itu selalu menggiring opini-opini supaya apa? Supaya mereka dapat view, dapat like, dapat subscribe. Karena di Konoha itu kalau ada berita yang tidak berpihak pada netizen warga Konoha, maka akan di-report, dilaporin, dan akan dikata-katain media tersebut adalah media anti-anti Amerika dan anti-anti Israel. Jadi media di Konoha itu mau nggak mau harus berpihak. Kalau ada konten yang netral seperti konten saya, maka akan dijauhi, akan sepi. Karena apa? Karena tidak berpihak. Jadi kunci daripada media di Konoha itu adalah keberpihakan. Jadi kalau ada konten kreator yang coba-coba tidak berpihak, maka akan dihabisi. Makanya channel saya itu ya seringkali di-report gitu ya. Karena apa? Karena tidak berpihak. Saya tidak mau berpihak pada kelompok tertentu, mau Israel, mau Amerika, enggak. Saya berpihak pada kepentingan Konoha. Tapi kepentingan yang manusiawi, ya, bukan kepentingan yang tidak manusiawi. Apa sih kepentingan yang tidak manusiawi? Kepentingan yang tidak manusiawi itu adalah kebohongan. Jadi warga Konoha itu rela berbohong demi apa? Demi membela yang seiman. Itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana dengan pendapat daripada Bu Monik? Bu Monik mengatakan kalau masuk ke Gaza itu bisa kok dari jalur yang sangat-sangat resmi gitu ya. Jangan dari ilegal gitu ya. Jangan menggunakan perahu dan sebagainya. Kemudian banyak netizen warga Konoha mengatakan, oh itu kan dipersulit bla 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 segala macam gitu ya. Dipersulit oleh IDF dan sebagainya. Tapi gini guys, jangan berpikir negatif dulu. Coba dulu deh gitu ya. Kalau kita memang nggak ada niat jahat gitu ya. Karena dari sudut pandang Israel itu mereka berpikir ya, wartawan-wartawan ini adalah penyusup. Mereka dicurigai bawa yang namanya senjata. Itu yang jadi permasalahan. Nah, kalau kita di pihak daripada Israel, apakah kita berpikir yang sama? Yes, kita bisa aja berpikir yang sama. Kalau misalnya nih kita trauma nih, kita pernah diserang oleh Gaza misalnya. Ada warga sipil yang meninggal dan sebagainya. Nah, ketika ada orang yang membantu musuh kita, ya berpura-pura misalnya nih ya, apakah kita akan curiga? Yes, kita juga akan curiga. Itu manusiawi. Tapi bukan berarti saya berpihak pada Israel di sini ya. Jadi kalau mereka dicurigai bawa senjata, bawa amunisi dan lain sebagainya, ya itu wajar saja secara manusiawi. Kemudian bagaimana dengan tanggapan media internasional? Media internasional itu biasanya netral ya, nggak berpihak ya. Sama seperti saya nggak berpihak ya. Di satu sisi mereka mengatakan, ya kalau mau masuk ke Gaza itu dari jalur yang resmi, jangan jalur yang ilegal. Kalau ilegal itu kan pasti dicurigai gitu ya. Artinya kalau kita benar ngapain takut gitu. Nah permasalahannya kan warga Konoha kan tidak bisa berpikir netral gitu ya, tidak bisa berpikir waras gitu. Saya nggak tahu kenapa, apa alasannya. Apakah karena pengaruh gizi buruk, malas membaca dan sebagainya. Ya mungkin ya, kumpulan dari berbagai faktor ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Saya akan simpulkan sendiri. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.